Halo Pak Greg, nama saya Ade, NIM saya 21G10091. Dalam video kali ini saya akan memberikan opini saya atas pertanyaan terkait kasus berikut. Aku seorang mahasiswa dari kota X, kuliah di PT Swasta Semarang. Semester 8, siap-siap ujian skripsi, bertemu dengan mahasiswi dari kota Y. Dia juga kuliah di PT Swasta semester 7, siap-siap ujian proposal skripsi. Karena sering bertemu, berkenalan lebih dalam, akhirnya berpacaran. Keduanya melakukan perbuatan di luar nikah. Senang sama senang, sampai si mahasiswi hamil. Keduanya bingung, gelisah, dan khawatir. Takut memberitahu orang tua di kampung. Mau menggugurkan kandungannya, merasa berdosa karena ingat hukum agama yang melarang aborsi. Akhirnya keduanya memutuskan untuk tidak menggugurkan kandungannya, memeliharanya sampai melahirkan jabang bayi berjenis kelamin perempuan. Pertanyaan pertama, bantuan apa yang bisa diberikan kepada kedua insan yang bingung, takut, dan khawatir terhadap kejadian ini? Oke, jadi ini adalah kasus di mana ada dua individu yang berhubungan di luar nikah sampai salah satunya hamil. Bingung, takut, dan khawatir, itulah yang mereka rasakan, dan itu adalah hal yang pasti terjadi karena mereka melakukan hal yang tidak semestinya. Upaya pengguguran seringkali dilakukan untuk menghilangkan jejak. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kedua insan itu harus bertanggung jawab atas tindakannya. Untuk itu dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Kedua insan itu harus menerima rehabilitasi. Yang paling utama adalah dukungan untuk menguatkan keduanya. Misalnya, konsultasi ataupun terapi kejiwaan. Dukungan keluarga juga sangat dibutuhkan di sini, karena dikhawatirkan tanpa adanya dukungan tersebut, pelaku, khususnya dari pihak wanita, akan rentan mengalami depresi sampai mungkin memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jadi, yang utama dalam kasus ini adalah bentuk dukungan mental. Barulah setelah keduanya tenang dan siap, barulah dibutuhkan dukungan secara material, yaitu berkaitan dengan konsultasi kehamilan dan fasilitas pendukung lainnya. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu dengan kejadian yang dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi ini berhubungan dengan menjelaskan martabat manusia dan alasan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaannya? Jadi menurut saya, tindakan yang dilakukan kedua orang ini merupakan perbuatan dosa. Perbuatan ini tidak dibenarkan baik menurut agama ataupun negara. Martabat manusia itu didasarkan pada Tuhan, di mana manusia diciptakan Tuhan sebagai pribadi yang berakal budi, punya hati nurani, dan kehendak bebas. Manusia memang punya kebebasan atas dirinya. Manusia bebas memutuskan suatu hal. Namun yang jadi perhatian adalah kebebasan itu harus sejalan dengan akal budi dan hati nurani. Kedua insan dalam kasus tersebut pasti mempunyai akal budi, tapi sayangnya mereka tidak menggunakannya. Mereka tidak sadar akan sikap dan tindakannya. Mereka seharusnya mendengarkan kata hati nurani mereka karena itulah tuntunan yang datang dari Tuhan. Untung saja setelah peristiwa itu mereka sadar akan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga akhirnya mereka sepakat untuk merawat janin itu sampai seterusnya. Jadi di sini manusia dipanggil Tuhan itu untuk memelihara dan melestarikan ciptaannya. Tugas ini diserahkan kepada manusia karena manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang berakal budi. Seperti pada Alkitab bisa kita temui pada kitab Mazmur bab 115 ayat 16 yang berisikan, langit adalah milik Tuhan saja, tetapi bumi diberikannya kepada manusia. Itu berarti bumi dan segala isinya adalah tanggung jawab manusia. Manusia harus menjaga, mengelola, serta melestarikan segala ciptaan Tuhan. Demikianlah opini saya atas kasus dan pertanyaan tersebut. Terima kasih.